Selamat malam semuanya. Ya, ini Aftok edisi 10 Juli 2024. Seperti biasa, malam ini kita akan berikan update market IHSG dan juga membahas ide-ide yang masuk di kolom komentar. Ya, Aftok edisi kemarin 9 Juli 2024. Ada beberapa yang akan ditambah sesuai dengan permintaan. Ya, terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah berkontribusi. Kita langsung mulai saja agar durasi tidak terlalu panjang. Sebelum saya mulai, silahkan bagi Anda yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe. Dan yang sudah merasakan manfaat dari Aftok, dukung kami dengan klik like. Kita mulai dari IHSG. Hari ini IHSG masih rebound, melanjutkan pullback, pengujian resist downtrend line, dan sampai saat ini belum ada perubahan sesuai dengan apa yang kami sampaikan di stock call. Jadi belum perlu kita berikan update. Kita lanjut ke pembahasan saham yang pertama. View PGEO teknikal sempat turun tajam, mulai balik, itu apakah sudah kembali up? Oke. Kita bicara pergerakan jangka pendek aja ya, karena kita harus melihat kondisi teknikal itu. Pertama ya harus lihat jangka pendeknya dulu. Ya, apakah ini mulai uptrend atau belum? Nah, kalau kita lihat dari sini secara jangka pendek ya, pergerakannya ini cenderung ke konsolidasi menyempit ya. Untuk uptrend perlu ada konfirmasi breakout di atas 1340 ke atas. Jadi kalau PGO bisa naik di atas ini berarti terkonfirmasi melanjutkan uptrend jangka panjang ya. Jadi uptrend jangka panjang ini masih berjalan sampai dengan saat ini ya. Dimana kalau kita melihat EMA 60 di daily ya, seperti yang biasanya kita lihat, ini adalah mendatar. Ini adalah jangka pendek ya. Gitu. Kalau kita lihat di weekly ya, ini ya masih baru ya, masih baru, jadi belum kelihatan, tapi yang jelas ini cenderung naik ya, cenderung uptrend. Dan kalau kita melihat dari monthly mungkin ya sama uptrend juga. Jadi saat ini masih dalam proses koreksi jangka pendek. Oke. Jadi konfirmasinya di atas 1340 saat ini, potensinya masih lanjut naik. Jangka pendek ya itu ya. Oke. Karena ini tanyanya teknikal, saya anggap itu pertanyaan jangka pendek. Izin update analisa PNLF Pak, masih hold modal ikut PTR. Apakah masih bisa hold? Proteksi di berapa Pak? Kami masih hold 10 PV. Oh, masih banyak dong ya. PNLF sudah mencapai TP atau belum? Saya coba kita cek nanti. Ya, ini pembahasan terakhir, upside-nya adalah ke 400-an. Kita cek PTR tentunya. Kalau Anda ikut PTR itu sebenarnya nggak perlu dipertanyakan dengan konsultasi di sini, Anda langsung saja tanya ke advisor ya. Tapi kita akan coba bahas, karena ditanya ya saya harus bahas ya. Jadi PNLF sendiri kita beli kemarin tanggal 2 Juli. Kita kasih tunjuk. Nah ini ya. Kita beli di 314 dengan target di 330 sampai dengan 350. Gak kelihatan ya, bentar ya, 54, dan sedangkan hari ini sudah di 358. Jika Anda mengikuti trading plan, ya harusnya sudah direalisasikan gitu loh. Anda sudah dapat profit berapa? 314, sekarang di 358 itu sudah 13%. Anda bisa proteksi dinaikkan kalau Anda mau hold di mana di 338. Itu adalah TP 1 sebelumnya, dengan target selanjutnya di 410 tadi seperti yang saya sudah sampaikan ya. Tapi saran saya ikutilah trading plan ya, paling tidak Anda bisa take profit sebagian ya untuk mengantisipasi. Karena ini karakteristiknya adalah swing yang cukup agresif, dia bisa balik ke EMA 60. EMA 60 sekarang di berapa? Di 312. Artinya PNLF ini untuk naik ke target selanjutnya bisa aja
turun kembali ke harga modal Anda atau mungkin sedikit lebih rendah. Ya, gitu. Jadi saran saya ya sudah ada trading plan ya tinggal dijalankan saja toh. Gitu. Baik, kita lanjut. Tolong bahas saham KETR untuk swing. Sebaiknya menunggu di harga berapa untuk swing ya. Kita lihat saat ini kondisi teknikal seperti apa. Ini tidak terlalu liquid ya. Untuk trading tentu saja ya tergantung juga Anda mau beli berapa banyak, tetapi kalau tidak liquid ini kami khawatir untuk trading kan harus cepat ya. Bisa masuk dan keluar dengan mudah. Kalau ini saya nggak tahu Anda mau beli berapa banyak. Tapi yang jelas ini tergolong ke dalam saham yang tidak terlalu liquid. Ya ada kalanya dia liquid, kadang tidak ada karena memang ini small caps yang juga cukup sepi. Nah kalau kita bicara swing tentu saja mengabaikan hal tersebut. Misalkan kita melihat potensi saham ini berapa persen gitu ya, kita anggap ini liquid dan Anda mau beli di saham ini, menurut Anda ini bisa untuk dibeli berapa persen? Cuma 2%. Jadi saran saya tunggulah KETR ini keluar dari kecenderungan downtrend ini dulu untuk jangka pendek ya. Kalau dia breakout dan tutup di atas 210 misalkan, nah itu baru mungkin akan lebih menarik. Secara teknikal mengabaikan likuiditasnya. Kalau Anda melihat likuiditas ya ini saham ini tidak menarik, tidak liquid ya. Gitu. Oke, kita lanjut ya. Bisa tolong bahas MLIA, apakah udah boleh masuk untuk swing trade? Oke. Pertama, kita harus lihat trennya dulu ya. Ya, memang kita tidak perlu harus uptrend, downtrend pun bisa asalkan memiliki upside yang mumpuni cukup untuk kita swingkan ya. Berapa banyak gitu ya tergantung, tetapi karena yang ditanya adalah saya akan menggunakan aturan di private trading room. Nah potensi upside saham ini adalah sekitar 5% sampai dengan 8%, dengan catatan ini masih di dalam tren turun ya, dan ini beberapa kali ini memang cukup patuh di EMA 60, tapi ini ada kemungkinan untuk dia naik ke 414, itu sekitar 8%. Menarik atau tidak? Menurut saya tidak menarik ya, lagi-lagi mengacu aturan private trading room, yaitu harus ada TP1 harus di atas 5% dan ada TP2 di atas 10% ya gitu. Tetapi kalau Anda mau ini cukup kok 8% untuk saya tradingkan, ya boleh-boleh aja sih, dengan stop loss di 370 itu 2%, kecil juga sih risknya. Anda bisa batasin di situ karena kalau dia turun ke sana, tren turun yang ini yang akselerasi ya, ini tren kedua ini masih berlanjut gitu loh. Oke. Malam Pak Yep, mohon bahas saham WiFi secara fundamental apakah bagus untuk investasi, maksudnya layak gitu ya. Terima kasih, sehat selalu. Oke, terima kasih doanya. Kita lihat WiFi untuk investing, apakah dia tumbuh, profitnya cukup atau tidak gitu ya. Nah ini terakhir kita bahas secara teknikal, ini membentuk ABC C naik ya. Kita lihat dari pertumbuhan, ini jelas tumbuh signifikan ya, pertumbuhan signifikan secara, memang 2023 sedikit malah menurun, tapi menurut saya sudah wajar ya, turun kecil ya, turun sedikit itu sangat wajar. Namun bagusnya adalah turunnya di atas, turunnya revenue itu tidak membuat profitnya turun, justru ini akan meningkatkan profitabilitas. Mari kita lihat profitabilitas. Ini kita lihat annual ya, nanti kita coba cek dia punya kuartal 1 gitu ya. Nah di sini ya kita lihat marginnya adalah ini ya. Jadi kalau kita lihat di sini memang tidak terlalu terlihat jelas. Kita lihat coba per kuartal. Nah, per kuartal ini sedikit mengalami peningkatan lah kita dibandingkan dengan kuartal 1 tahun kemarin ya. Bottom line-nya ini naik sampai dengan 21% ya.
sedangkan sebelumnya adalah 16%. Artinya ada lonjakan secara bottom line. Secara operasional sebelumnya adalah 24 dan naik menjadi 45. Ini yang penting ya. Operasionalnya ini naiknya signifikan sekali. Artinya apa? Efisiensi ya meningkat 2 kali lipat. Anda nanti cek sendiri ya, cross check. Ini kita cuma lihat data di TradingView, ini Anda perlu cek lagi. Tapi dengan angka ini, dengan angka yang tercantum di data di TradingView ini, tumbuh, profitnya meningkat, ya. Jadi ya harus katakan ya secara fundamental harusnya ini layak invest, ya, gitu. Oke, lanjut. Pak, mohon dibahas saham BMGA, apakah bisa masuk saat ini? Sama apa BMGA saham baru ya? Nggak ada ya. Silakan di revisi ya. Dan ini juga harus diperjelas masuk untuk apa? Untuk trading atau investasi ya. Jadi silahkan direvisi, nanti kita bahas di F-Talk selanjutnya. Tolong advice untuk trading harta. Saya masih hold 382, jadi ada minus 5 PCT. Apa ini? Per hari ini 9 Juli. Oh, kemarin. Minus 3 harta. Di 382 ya. Sekarang 366. Oke, minus 4%. Jadi berarti kan belinya kan di sini kan, posisinya sudah sempat turun sampai dengan 10%, 11%. Kemudian saham ini naik ya. Nah, oke. Jadi secara teknikal pembelian di harga ini cukup beresiko. Kenapa begitu? Ini kita akan melihat dari sini ya. Nah, kita melihat kondisinya itu apa? Turun ya. Sedangkan harga itu jaraknya ya, katakanlah kita belum melihat chart ini ya. Kita lihat ketika beli. Nah, ini cuma 4%, sedangkan kalau dia turun 14, 15%. Ya, dari sini pembelajaran untuk edukasi ini sebelum saya berikan advice, edukasi untuk trade selanjutnya. Jadi ketika kita melakukan analisa itu tidak hanya ya saya harapkan Anda sudah melakukan analisa sebelumnya ya. Kita harus melihat ya, mengkalkulasi berapakah secara teknikal ya, risknya itu berapa persen ya. Kemudian potensi profit atau potensi upside-nya di dalam skenario yang saat ini berjalan, yaitu tren turun ini ya, dari harganya saat ini apakah kecil, apakah profitnya lebih kecil, potensi profitnya lebih kecil daripada potensi risknya, atau sebaliknya. Nah, kalau sebaliknya berarti menarik gitu ya. Ini sedikit edukasi nih, ini terlepas dari saham apapun. Jadi gitu SOP-nya itu kalau trading ya, kita melakukan screening ya, lalu kita lihat potensi upside dan downside-nya berapa persen ya, besar mana ya, apakah risknya ini masuk ke toleransi Anda atau tidak. Kalau iya berarti Anda lanjutkan, kalau tidak ya udah dicari yang lain gitu. Nah, ini saya anggap Anda belum beli. Nah, kalau sudah beli misalkan, aduh saya mungkin melakukan salah beli atau salah momentum belinya, tidak salah sahamnya loh, salah kita sendiri yang beli gitu ya. Nah, apa yang kita lakukan? Misalkan kita beli kemudian sahamnya turun jebret di atas atau lebih besar dari risk tolerance kita. Misalkan kita di private trading 5%, tiba-tiba sahamnya jebret turun ya, tanpa dalam pengawasan kita, tiba-tiba sahamnya turun di atas 5%. Apa yang kita lakukan? Menunggu momentum dia rebound ya, atau cut di saat itu juga. Nah, kita harus analisa juga saham ini kira-kira ada potensi rebound atau tidak, atau apakah dia turun, kalau turun berapa persen. Nah, itulah risk tambahan yang kita harus terima ya, untuk menunggu rebound, momentum reboundnya itu yang kita bisa Nah, saat ini kalau saya rasa saham ini sudah memberikan Anda potensi untuk keluar
ya, gitu. Dari risk yang floating loss Anda sekitar 11% ini sudah mengecil menjadi 3%. Kalau saya akan keluar. Ya, sudah masuk karena risk itu sudah saya anggap ya sesuai, harus saya ambil. Karena risk itu harus direalisasikan juga ya. Tidak mungkin kita nggak merealisasikan risk, tidak mungkin. Ya, tidak ada saham zero risk, nggak ada. Ya, Anda masuk reksadana pun, pendapatan tetap pun ada risknya. Ya, gitu. Saya anggap ini sudah masuk risk di PTR. Apalagi kemarin nih naik ke 374 ya, saya pasti akan jual. Karena ini MA60 ya, secara teknikal MA60 ini kan merupakan resisten ya, dinamik ya. Jadi kalau dinamis resistnya ini tercapai ya kita akan keluar sebagian atau semuanya, tergantung ya. Nah ini masih bisa balik lagi ke 370-an, saya akan jual. Kalau saya, sekali lagi, kalau saya, kenapa? Ya kita sudah harus bersyukur. Sebelumnya minus 11%, kita dikasih balik minusnya jadi 3%. Apakah masih bisa balik ke modal Anda? Bisa-bisa aja, tapi ya Anda akan harus siap dengan risk ternyata gagal. Nah, saat ini ya risknya sudah diterima ya, saya akan ambil kalau saya tidak menunggu yang lain-lain. Karena saya khawatir ini rejection dan balik turun lagi ke sini. Kalau dia tuh balik ke dia balik ke support ya, support ini di 318 itu 15%, yang otomatis tidak bisa kita toleransi gitu loh. Oke. Jadi sekali lagi ini tergantung Anda juga. Kalau Anda mungkin 15% itu biasa, nggak apa-apa. Saya bisa menunggu ya, siap dengan menunggu untuk konsekuensi itu. Nah nggak apa-apa. Kalau saya tidak siap dengan itu, saya dikasih minus 3% nggak apa-apa. Kita jual dengan senang hati. Karena ya itu potensinya 15% ya. 15% sama 3% pilih mana? Ya 3% lah. Ya. Gitu. Oke. Semoga dapat dipahami ini ya. Ini masalah risk ini harus kita manage ya. Kalau risk itu tidak bisa kita nolkan, tidak bisa, tetapi kita bisa manage ya. Kita batasin. Jangan sampai risknya itu melebihi batas toleransi kita. Yang tahu siapa batas toleransi ya Anda sendiri. Ya. Gitu. Kalau kita kan di PTR udah mutlak 5%, nggak boleh lebih dari itu. Ya, kalau 5% auto sell ya. Itu. Maaf, pertanyaan saya tentang Cevin ternyata langsung dijawab oleh pertanyaan yang sama malam ini. Mohon advice untuk trading Cevin ya. Sudah saya bahas ya kemarin ya. Oke. Terima kasih untuk pembahasan ide-ide yang masuk dan kita sudah bahas semuanya apa yang ada di kolom komentar. Semoga tidak ada yang terlewat dan semoga dapat bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Saya sebisa mungkin saya jawab sebaik mungkin ya, sebisa saya bisa jawab. Saya akan jawab apa adanya dan saya coba tambahkan edukasi karena di luar pembahasan saham itu yang terpenting adalah edukasinya ya. Kita bisa belajar dan berkembang itu dari proses belajar. Tanpa adanya edukasi ya semua orang, saya pun juga belajar terus apa yang ada yang kurang di peers, PTR, di Bull Hunter, apa yang kurang terus saya perbaiki terus, saya pelajari untuk mengoptimalkan pelayanan dan sebagainya, untuk efisienkan transaksi dan sebagainya. Itu terus kita tidak ada stopnya, kita terus belajar dari situ. Maka saya harapkan juga Bapak Ibu dari Yeftalk, dari case-case yang ada di kolom komentar ini dapat menjadi bahan pembelajaran untuk belajar. Tidak perlu kita mengalami kerugian ya, kita bisa belajar dari orang lain, kita bisa belajar dari Yeftalk, kita bisa belajar dari manapun selama kita bisa berpikir positif ya, optimis ya, kemungkinan untuk berhasil itu terbuka ya di market ya. Ingat ya, market tidak mengenal kita, jadi kita harus super hati-hati, super disiplin dalam melakukan transaksi, baik itu trading, investing atau apapun ya, apapun strateginya sama, kuncinya adalah ya super disiplin ya. Itu oke. Itu saja yang dapat kami sampaikan di Yeftalk malam ini. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian. Dukung kami dengan klik like, dengan subscribe. Selamat malam dan selamat beristirahat.